Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kawan-kawan, hari ini kita memperingati Hari Hak Asasi Manusia. Apa yang ditampilkan di poster-poster ya tentang peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM, apa yang sudah disampaikan oleh para orator sebelumnya, itu hanya sebagian kecil dari pelanggaran HAM. Saudara, hak asasi manusia itu tidak hanya diukur dari poster-poster itu, tidak hanya dilihat pada pelanggaran-pelanggaran pada suatu peristiwa yang dicatat oleh media-media, tapi ada banyak pelanggaran HAM yang barangkali kita nggak menyadarinya, padahal itu terjadi pada diri kita. Bagaimana kita bisa mengetahui apa pelanggaran HAM yang terjadi pada diri kita? Caranya cuma satu: download aplikasi Undang-Undang Dasar 1945. Semua harus punya tuh di handphonenya. Undang-Undang Dasar 1945 sudah jelas mengatur mana yang masuk kategori HAM, mana yang bukan. Apa yang diatur dalam konstitusi dibagi dua. Satu, namanya hak konstitusional. Yang kedua, namanya hak asasi manusia. Apabila pengaturannya termasuk di keduanya, maka dia tergolong hak konstitusional sekaligus hak asasi manusia. Apa yang diatur, di mana diatur itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar diatur dalam bab 10A. Bab berapa, Neng? Bab berapa? 10A. Ada 26 norma dalam Undang-Undang Dasar di bab 10A yang mengatur tentang hak asasi manusia. Jangan bicara HAM kalau teman-teman belum baca 26 norma itu. Itulah ukuran jika ada pelanggaran di dalam norma-norma itu, itulah pelanggaran HAM. Boleh jadi peristiwa-peristiwa yang ada di poster-poster itu kita duga sebagai pelanggaran HAM berat. Tapi pelanggaran HAM secara umum itu banyak terjadi dan kita rasakan sendiri kalau ukurannya adalah pasal-pasal di dalam norma itu. Kawan-kawan, selama ini banyak ketika kita turun ke jalan dalam perundingan, di dalam setiap aksi, selalu yang dipersoalkan adalah tentang hak kita untuk bekerja. Hak untuk bekerja yang kalau dalam konstitusi itu diatur di pasal 28D ayat 2. Saudara, itu memang hak asasi manusia. Tapi ketika kita membaca pasal itu, hak untuk bekerja, itu harus juga kita lihat pada ketentuan hak konstitusional yang diatur di pasal 27.2 ayat 2. Kawan-kawan, di pasal HAM itu dinyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja. Setiap orang itu siapa? Semua warga dunia yang ada di Republik Indonesia itu masuk kategori setiap orang. Tetapi ada hak konstitusional yang tidak diberikan kepada orang asing, hanya diberikan kepada warga negara Indonesia, yaitu hak atas pekerjaan. Berbeda antara hak untuk bekerja dan hak atas pekerjaan. Hak atas pekerjaan diberikan hanya kepada warga negara Indonesia, kepada kita. Artinya setiap pekerjaan yang disediakan oleh negara, maka hak itu milik kita. Dia baru boleh beralih menjadi hak orang asing jika kita tidak mampu melakukannya. Jadi jangan lupakan pasal 27 ayat 2 itu. Disitulah kita harus menuntut hak kita atas pekerjaan. Hak atas pekerjaan berbeda dengan hak untuk bekerja. Hak untuk bekerja itu siapa saja boleh. Setiap orang berhak untuk bekerja. Tetapi berbeda dengan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan.
Semua pekerjaan yang disediakan oleh negara di Republik ini milik kita, milik warga negara Indonesia, bukan warga negara asing. Mereka boleh bekerja dengan pengaturan yang ketat ketika pekerjaan itu kita tidak sanggup melakukannya. Sepanjang kita masih sanggup, maka pekerjaan itu hak kita. Itu kata konstitusi, bukan kata saya. Maka perhatikan aturan-aturan yang semacam ini. Ini terutama nih kawan-kawan nih yang suka ikut perundingan, yang suka berdebat dengan para pengusaha. Pakai ini pasal, pakai ini pasal. Ini undang-undang dasar. Kita lupa, kita sering lupa dengan norma itu. Seolah-olah yang mengalami pelanggaran HAM hanya ada yang diposter. Tidak, kita juga mengalaminya. Kita mengalaminya. Ketika hak itu tidak dipenuhi, hak itu tidak diberikan, hak itu tidak dijamin, maka disitulah muncul pelanggaran HAM terhadap diri kita. Salah satu pelanggaran HAM yang masuk dalam kategori non-derigible right, hak yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun oleh siapapun, termasuk dalam keadaan perang, dan itu juga tidak boleh dikurangi oleh negara apalagi pemerintah, yaitu hak untuk tidak diperbudak. Bukankah sistem upah kita menganut sistem perbudakan? Artinya perbudakan itu bertentangan dengan norma yang diatur dalam Undang-Undang Dasar sebagai bagian dari hak asasi manusia. Kita telah dirugikan, kita tidak dipenuhi, kita tidak dijamin hak asasi manusia kita dalam konteks hak untuk bebas dari perbudakan. Jadi kawan-kawan, sadari bahwa pelanggaran HAM itu juga terjadi pada kita. Dan semua pelanggaran itu tidak akan lagi terjadi ketika Partai Buruh mendudukan wakil-wakilnya di gedung DPR sana. Saudara, berbanggalah, sambutlah apa yang selama ini kawan-kawan lakukan. Semua pengurus dari pusat, provinsi, kabupaten kota, kecamatan, semua inisiator pendiri Partai Buruh, semua pendukung Partai Buruh, dan tidak lupa para sayap Partai Buruh. Tadi ada Jamkes Watch, itu salah satu sayap Partai Buruh, bekerja luar biasa membantu masyarakat sampai akhirnya masyarakat mau menjadi anggota partai, dan ketika diverifikasi anggota itu mengaku saya Partai Buruh. Mereka ikut berjasa. Ada Garda Rakyat, gabungan dari Garda Metal, Vapor, Brigade, dan yang lain-lain, itu juga bekerja. Turun ke Cianjur, saya sendiri datang kemarin ke sana. Mereka menyentuh hati masyarakat, dan ketika masyarakat ditanya, apakah Anda anggota Partai Buruh? Ya, saya anggota Partai Buruh. Ada lagi pijar yang kalau saya pakai. Dari mana kita tahu pemberitaan? Dari mana kita tahu informasi tentang perkembangan Partai Buruh di seluruh Indonesia? Tentang program-programnya, tentang aksi-aksinya, tentang nilai-nilai perjuangannya. Itu dari pijar. Semua saya partai inilah yang ikut membantu. Semua ini bukan karena keberhasilan seorang Said Salahuddin, Katimsus, Sekjen, Presiden, bukan. Ini adalah peran kita masing-masing. Kita semua berkontribusi sehingga partai kita beberapa hari lagi akan diumumkan dan ditetapkan oleh KPU sebagai peserta pemilu 2024. Kita akan kawal proses tanggal 14. Pada hari itu pula akan dilakukan pengundian nomor urut partai. Hari ini simbol-simbol bendera-bendera panji kita belum ada nomornya. Besok kita sablon-sablonin tuh nomornya. Berdoa dapat nomor yang gampang diingat oleh masyarakat. Pada saat pengambilan nomor itulah, maka persaksikan saudara, Presiden Partai Buruh dan Sekjen Partai Buruh akan berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan semua partai-partai itu. Dan pada waktunya kita akan menggantikan posisi mereka agar pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi pada kita, terjadi pada kaum buruh, terjadi pada kaum petani dan sebagainya, akan kita ubah semua undang-undang itu agar tidak lagi terjadi pelanggaran HAM
terhadap saudara-saudara kita. Saudara, ingat, tanggal 14 kosongin agenda-agenda yang lain. Tanggal 14, berapa hari lagi nih? Hah? 4 hari lagi. Nah, ingat tuh, catat tuh, hari paling bersejarah bagi seluruh rakyat Indonesia, bagi kaum buruh, bagi petani, bagi nelayan, bagi para pekerja migran dan sebagainya. Tanggal 14, saudara. 1 tahun kita bekerja keras untuk partai ini. Yang tadinya dianggap orang tidak mungkin partai ini bisa ikut pemilu. Yang dibilang orang nggak memenuhi syarat-syarat tentang apa yang disebut sebagai financial capital. Modal, harus modal kencang, harus punya duit banyak. Nggak bisa mendirikan partai itu. Saya kemarin dengan Pak Sekjen membuat beberapa simulasi. Tidak mungkin kurang dari 150 miliar. 150 miliar tidak mungkin kurang dari itu, hanya untuk lolos menjadi peserta pemilu. Kalau pakai 100 miliar itu udah banting tulang betul. Apakah kita punya uang sebanyak itu? Tentu tidak. Dengan segala keterbatasan, dengan segala kemiskinan yang kita alami, kita mampu berjuang, meyakinkan masyarakat untuk mendukung Partai Buruh, sehingga secara keanggotaan, kepengurusan kita lengkap di 34 provinsi, lengkap di minimal 75% kabupaten kota, lengkap di minimal 50% kecamatan di tiap kabupaten kota. Apakah karena uang? Bukan. Tapi karena kesadaran untuk mengubah negeri ini. Karena kita ingin mengubah, maka kita tidak perlu lagi dikit-dikit nodong, minta uang, partai minta uang, saya hanya kerja kalau ada uang. Tidak. Kita mampu menjungkir balikan teori itu. Yang kedua, partai politik itu harus punya tokoh. Tokoh itu bukan di pusat saja, tapi juga di daerah. Tokoh-tokoh lokal, juragan, para taipan, pengusaha-pengusaha besar yang duitnya banyak, bisa mempengaruhi rakyat, mempengaruhi orang menurut perintahnya dengan uang. Dia bisa mempengaruhi rakyat dengan ketokohannya. Adakah Partai Buruh mempunyai tokoh-tokoh seperti yang digambarkan secara teoretik itu? Pengurus kita ada, maaf, hanya sekedar juru parkir, tukang soto Lamongan, di Bali tukang nasi jinggo, jualan nasi jinggo bungkusan yang 10.000. Ada hanya tukang las keliling. Tapi dengan segala niat baik, ikhtiar, kesungguhan, militansi, dan keinginan merubah negeri ini, mereka yang secara pekerjaan selama ini sering dihina, sering menjadi olok-olokan, tidak dipandang, tapi hari ini mereka mampu membuktikan kita bisa. Dan hari ini sudah banyak calon-calon kepala daerah, calon-calon anggota DPR yang mau maju, dia datang ke Partai Buruh. Dia mendekati para pimpinan di tingkat lokal. Tentu partai ini tidak boleh menutup diri, tapi tentu kita juga tidak bisa memberikan perlakuan yang berbeda, perlakuan yang sama terhadap mereka yang sudah merintis, bekerja keras sejak awal, dengan mereka yang datang belakangan. Saudara, sekali lagi sambutlah, hari ini kita punya partai politik sendiri, Partai Buruh. Hidup Partai Buruh, hidup Partai Buruh, hidup Partai Buruh, Partai Buruh, Partai Buruh, Partai Buruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.